Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang periode Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari subbab materi, yaitu yang pertama menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, yang kedua yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, yang ketiga yaitu menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, khalifah. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam pemimpin Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Terdapat 4 penggantinya yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Keempat tersebut yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi, di masa jahiliyahnya bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kukuh, baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Abu Bakar yang menemani Nabi melakukan hijrah ke Yastrib, yaitu Madinah. Yang kedua yaitu proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuai dengan problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin umatnya. Di tengah kekosongannya pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansari yang berkumpul di tempat Sakhifah Bani Sa'diyah. Sa'ad bin Ubaidah mengajukan gagasan bahwa yang pantas menjadi pemimpin pengganti Rasulullah yaitu kaum Ansar. Namun kaum Muhajirin diwakili Abu Bakar menolak membaiat Sa'ad bin Ubadah karena seharusnya jabatan khalifah diserahkan pada kaum Muhajirin, dikarenakan kaum Muhajirinlah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Andi Uzza bin Riba dan bin Abdullah bin Kazah bin Adi bin Ka'ab. Memiliki ayah yang bernama Khattab bin Nufail al-Khuraisi dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab terjadi pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam. Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi dan memiliki ibu yang bernama Arwa binti Qurij bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi.
dan beliau berasal dari keluarga yang kaya raya. Sebelum masuk Islam, beliau dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan juga rendah hati di dalam kalangan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Proses terpilihnya pada hari Rabu pada tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimani sholat di masjid mengalami nasib nas. Ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk Dewan Syura yang beranggota antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan juga Ali bin Abu Thalib, serta Utsman bin Affan. Sepeninggalan Umar, Dewan Syura bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Sidang berjalan selama 3 hari. Pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan, maka khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abi Thalib. Ketika dibaiat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib, sebagian karena pertimbangan usia. Yang ketiga Selanjutnya yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara, yaitu 1. Pembukuan Al-Quran. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, perluasan wilayah baru atau fitihat. Ia berusaha mewujudkan keinginan dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Yang kedua yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Umar mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara, yaitu yang pertama, pengembangan wilayah Islam, melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang, menerbitkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan. Yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan, dibagi daerah menjadi daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Membentuk beberapa dewan, yaitu Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer. Selanjutnya, kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Utsman mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara, yaitu yang pertama, perluasan wilayah. Dengan perluasan daerah kekuasaan Islam, yaitu melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Memutuskan untuk melakukan penyerangan cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Yang ketiga yaitu pembangunan fisik. Membangun bendungan untuk arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota. Membangun jalan-jalan dan masjid. Yang terakhir yaitu kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ali mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara, yaitu yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Ali memecat para gubernur yang diangkat Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah, menarik tanah penduduk dengan mengarahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang ketiga yaitu menghadapi para pemberontak karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan menuntut bela terhadap daerah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Analisis berbagai kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin.
Kemajuan masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, sebagian orang yang tidak senang pada Islam banyak mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah. Mereka mengatakan bahwa Futuhat adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan negara yang dituduhkan. Yang kelima, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara da'al maupun panglima. Terima kasih.